Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di dalam adabul akl ma'al infirad, etika ketika makan di saat kita sendiri. Beliau berpesan, i'lam annal insana al-aqila ya'kulu liya'isha li'anna al-akla daruriyun li badanih. Fa'idha lam yakul fala budda an yamuta. Ketahuilah bahwasannya seorang manusia yang berakal, dia akan makan untuk bertahan hidup, karena makan ini adalah keharusan yang dilaksanakan oleh seorang manusia untuk memenuhi atau menyehatkan, memberikan energi di dalam badannya. Fa'idha lam yakul fala budda an yamut. Maka ketika dia tidak makan, orang tersebut atau bisa menyebabkan kematian kepada orang tersebut. Wa aksuhu al-jahilu fa innahu ya'ishu liya'kula fayakunu hammuhu batnahu faqad kal bahaim. Begitu juga dengan sebaliknya, orang yang bodoh, manusia yang tidak berakal, fa innahu ya'ishu liya'kula. Orang tersebut akan hidup dan yang diprioritaskan hanyalah makan. Fayakunu hammuhu batnahu faqad kal bahaim. Maka yang dipikirannya hanyalah makan, seperti halnya beliau memisalkan atau memberikan contoh seperti hewan. Fayalzamuka an tura'iyat tawassuta wal i'tidal fil akl. Maka hendaknya bagi diri kita, seperti halnya yang dikatakan oleh muallif, untuk bertawassut wal memiliki makna kesederhanaan di dalam makanan, dalam artian tidak boleh berlebihan. Imtithalan liqaulihi azza wajal, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, washrabu, dan juga makanlah dan minumlah kalian, wa la tusrifu, dan janganlah sesekali untuk berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Wa an ta'mala bi adabil akli, dan hendaknya bagi kita seorang muslim ada adab atau etika-etika yang perlu dilakukan, atau sebaiknya bagi seorang muslim untuk melaksanakan etika-etika tersebut. Wahia, yaitu adalah antanwiya bihi at-taqawwiya ala ta'ati wal ibadati litanala thawaba ala dhalik. Yang mana kita makan dan minum hendaknya bagi diri kita untuk meniatkan makanan dan minuman yang kita makan, kita niatkan untuk memperkuat diri kita melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti halnya orang yang memakan suatu makanan, diniatkan untuk memperkuat dirinya, memperkuat badannya supaya bisa melaksanakan sholat jamaah, supaya bisa melaksanakan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut diniati untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Karena hukum asal dari makan dan minum itu adalah sesuatu yang mubah, akan tetapi kita mengetahui yang telah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang telah diriwayatkan
Dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Begitu juga dengan hal-hal yang mubah seperti halnya makan dan minum, atau di dalam pekerjaan orang yang melaksanakan kerja atau di dalam pekerjaannya dia niatkan tidak untuk beribadah, memperkuat dirinya untuk ibadah dan niat bekerja untuk memenuhi nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi, maka hal-hal tersebut akan berubah yang asalnya itu mubah menjadi ibadah. Wala taqsida bihi mujarradat tana'umi wa taladduth. Dan janganlah kita sebagai seorang muslim hanya memiliki niat ketika makan dan minum hanya untuk menikmati dan menikmati kelezatan daripada makanan dan minuman tersebut. Fatakula fi kulli waqtin, maka ketika seorang muslim memiliki tujuan hal tersebut, maka orang itu akan makan di setiap waktunya. Wa tudkhilat ta'ama 'ala ta'am, dan orang itu akan memasukkan makanan di dalam makanan yang telah kita makan, yang barusan kita makan. Wa fil hadithi, inna minas sarafi an ta'kula kulla mashtahaita walakin kul fi awqatin khasah wa anta ta'ikun ila ta'am wa qna' minat ta'ami bil mawjud wa la tas'al anil mafqud. Di dalam hadis disebutkan inna minas saraf, termasuk dalam kategori berlebihan. Saraf berlebihan, antakula kulla mastahaita, orang tersebut akan memakan setiap apa yang diinginkannya. Walakin kul fi awqatin khasah, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makanlah di waktu-waktu tertentu. Wa anta ta'ikun ila ta'am, dan dalam keadaan engkau memiliki rasa ingin terhadap makanan tersebut, ketika ingin saja. Wa qna' minat ta'ami bil mawjud, dan bersifatlah qanaah, bersifatlah puas, memiliki rasa puas dengan makanan-makanan yang telah ada. Wala tas'al anil maqfud, dan janganlah bertanya tentang makanan-makanan yang tidak ada. Wala ta'kul hatta tashba'a jiddan, walakin qif minat ta'ami wa anta la tazalu tashbahih. Beliau berpesan, wala ta'kul hatta tashba'a jiddan, janganlah kita makan sampai kita merasakan kekenyangan yang sangat-sangat kenyang. Walakin qif minat ta'ami wa anta la tazalu tashbahih, akan tetapi beliau berpesan, berhentilah dari makanan meskipun kita masih menginginkan makanan tersebut. Ya, li'anna syiba'al katsir yadurru bis-sihah wa yurithul baladah, karena sesungguhnya rasa kenyang, ya, jika ada seseorang yang merasakan kekenyangan yang amat sangat di setiap waktunya, maka kata mu'alif yadurru bisihah, orang tersebut akan membahayakan kesehatannya, wa yurithul baladah, dan bisa menimbulkan bebal atau kebodohan. Waqad naha anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, karena hal tersebut telah dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ma mala'a ibnu adam wa'an syarran min batnih. Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hasbu ibnu adam lukaimatun yukimna sulbah, cukuplah bagi anak Adam untuk memakan satu suapan atau dua suapan, beberapa suapan, yukim nasulbah, yang bisa menegakkan tulang punggungnya.
Wa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Jika hal tersebut memang harus dilakukan, atau jika makanan tersebut itu jika memang makanan tersebut tidak ada yang memakan kecuali memang dirinya saja, maka sisihkanlah, ya. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga itu untuk dia melakukan nafasnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syiraru ummati alladzina wudu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling buruknya umatku itu adalah orang-orang yang memakan dengan makanan-makanan yang nikmat, wa nabatat alaihi ajsamuhum, dan jasad mereka itu tumbuh dari makanan tersebut. Wa inna mahimmatuhum alwanut ta'ami wa anwa'ul malabis. Tentunya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memprioritaskan di dalam kehidupannya adalah berbagai macam makanan dan berbagai macam pakaian. Teringat akan hal ini apa yang telah didawukan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ajibtu liman yahtammu biwajhihi alladhi huwa mahallu nadarul khalqi wala yahtammu biqalbihi alladhi huwa mahallu nadarul khaliq. Orang-orang yang memprioritaskan makanan, orang-orang yang memprioritaskan pakaian dan selainnya, itu diherankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, aku sungguh heran bagi orang yang memprioritaskan wajah atau dalam bentuk zahirnya, kepingin makan makanan-makanan yang berbagai macam makanan, kepingin pakaian-pakaian dengan berbagai macam merek, sehingga bisa dikatakan oleh orang lain, orang tersebut makannya makanan enak saja, orang tersebut pakaiannya berbagai macam merek. Ya, akan tetapi orang yang seperti itu tidak pernah memprioritaskan hatinya, yang mana hatinya tersebut itu tempat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasaddaquna fil kalami, dan orang yang hanya memprioritaskan makanan dan minuman dan juga pakaian akan menyebabkan yatasaddaquna fil kalam, berbicara dengan yang tidak-tidak, ya. Wa qala aidan iyyakum wal bitnah fa innaha mafsadatun lid-dini murithatun lis-saqami maksalatun anil ibadah. Yang terakhir, kita mengambil daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau, iyyakum wal bitnah, hindarilah dari rasa kenyang yang sangat amat, fa innaha mafsadatun lid-dini, karena hal tersebut bisa merusak agama, murithatun lis-saqam, bisa menyebabkan penyakit, maksalatun anil ibadah, dan membuat diri kita malas dalam melaksanakan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengatur nafsu kita, yang mana nafsu itu telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti halnya anak kecil, in tuhmilhu syabba ala hubbir ridai, jika anak kecil tadi itu tidak disapih, ya, tidak disapih atau tidak diajarkan untuk tidak menyusu, maka dia akan terus menyusu sampai dewasa. Wa in taftimhu yanfatimi, dan jika dia dipelajari untuk disapih, maka bayi tersebut akan berhenti untuk menyusu. Begitu juga dengan nafsu kita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.